Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian duduk tenang. Perhatikan Pak Guru. Kita akan memulai pembelajaran hari ini menggunakan aplikasi Zoom sebagai awal untuk kalian melanjutkan tugas-tugas di Classroom. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan mengambil sikap sempurna, duduk yang bagus. Kita berdoa membacakan doa kepada Tuhan agar pembelajaran hari ini nanti lancar, dapat menghasilkan manfaat yang baik untuk hidup kalian ke depan. Di tempat berdoa kita mulai. Cukup, terima kasih. Anak-anak yang Bapak cintai, hari ini kembali kita belajar menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan video conference sebelum kalian masuk ke Classroom mengerjakan tugas-tugas kalian. Nah, perlu kalian ketahui bahwa nanti setelah kalian selesai mengikuti pembelajaran di Zoom maupun di Classroom, ini ada beberapa tujuan yang mestinya kalian capai. Nah, yang pertama, nanti kalian harus bisa mengemukakan pendapat tentang cara menghemat kertas. Nah, kalian harus bisa mengemukakan baik dengan tulisan maupun dengan lisan. Nah, untuk di Classroom nanti kita akan menggunakan tulisan. Kemudian yang kedua, kalian setelah pembelajaran diharapkan dapat membuat kalimat dengan kosakata yang berhubungan dengan kertas. Nah, nanti Pak Guru sudah siapkan kata-katanya, kosakatanya yang harus kalian buat kalimatnya. Nanti ada aturannya, nanti Pak Guru kasih tahu di video conference ini. Nanti kita buka Classroom sebentar untuk mengetahui aturannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, setelah pembelajaran kalian diharapkan dapat memainkan alat musik ritmis sambil bernyanyi. Jadi seperti kemarin, menggunakan alat musik seperti kemarin, tapi sambil bernyanyi kali ini. Ya, kalian bermain sendiri-sendiri seperti kemarin. Terus berikutnya, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mempraktikkan atau memeragakan cara mengukur panjang. Nanti ada beberapa tugas pengukuran yang akan Pak Guru berikan, bisa sama-sama kita lihat di Classroom. Begitu ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini akan kita mulai sambil menunggu teman-teman kalian yang ini masih ada beberapa yang belum masuk. Masih ada 4 anak. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul, kemungkinan hanya masalah sinyal saja, tetapi seandainya toh hari ini belum bisa mengikuti, nanti Pak Guru akan bagi rekamannya di grup WhatsApp. Nanti bisa mengakses yang belum bisa ikut, bisa mengakses rekamannya, melihat di YouTube yang linknya nanti akan Bapak berikan. Anak-anakku, sekarang mari silakan dibuka buku paketnya, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Atau kalau kalian tidak membuka buku, kalian bisa perhatikan di layar kalian. Nah, untuk pembelajaran kali ini diawali dengan sebuah berjudul kertas di sekitar kita. Tentu kalian mengenal nama kertas ya. Kertas kuwi duluang kuwi. Nah, ada banyak barang-barang yang dibuat dari bahan kertas. Di antaranya di gambar itu ada gambar layangan. Sekarang lagi musim layangan ya. Lagi musim layangan. Pasti ada di antara kalian yang suka main layangan. Tapi ini sudah mulai musim penghujan. Hati-hati main layangan. Saya pikir karena takut ada petir. Nah, ada layangan berbahan kertas, ada
kapal mainan dari kertas, ada pesawat mainan dari kertas, ada buku bahannya juga dari kertas. Nah, pesawat, ya ada pesawat itu. Kita baca teksnya. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu. Tisu itu juga dari kertas. Kardus, kertas. Karton bisa terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Jadi kertas itu dibuat dari kayu itu. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api pentol itu. Kecil-kecil gitu. Nah, setelah itu kayu dipanaskan menjadi bahan lunak, lunak seperti bubur. Ya, digodok terus menjadi bubur kayu ning enak dipangan. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. PULP, pulp itu bubur kertas, kayu yang dipanasi, digeneni, digodok, menjadi semacam bubur. Ini anak dipangan, itu namanya bubur kertas atau pulp. Nanti ada tugas membuat kalimat dengan kata pulp ya. Terus, proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Artinya diperes. Bubur kertas mau diperes sehingga airnya habis. Nah, terus pulp yang sudah kering meninggalkan ampas. Nah, diperes sama ampasnya berupa serat selulosa. Serat selulosa ini saling terkait, jadi dijembreng oleh pedot. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga menjadi pipih seukuran kertas yang diinginkan. Nah, terus digiling, dilindes sehingga dari tipis kayak kertas. Jadi kertas seperti itu. Nah, terus cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Gue kan dur kaca, bisa nggak pakai pulpen? Bisa. Bisa ano tatune orang. Seperti di kertas tidak? Tidak seperti kertas. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti kertas? Tidak ya. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas, lain dengan kamu nulis di atas kaca. Lanjut ya. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Pak Guru potong dulu ya. Pak Guru potong dulu. Nanti kita kerjakan di halaman tertentu. Potong dulu. Nah, sebentar. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya papannya ya? Nah, bahan-bahan dari kertas. Misalnya buku. Apalagi? Layangan. Oke. Layang. Apa? Pesawat mainan. Kalau pesawat terbang. Oke. Perahu, Pak Guru, perahu. Satu-satu. Pesawat Perahu. terbang mainan. Perahu mainan. Tapi Mainan. Terus kertas lipat, tadi ada yang menyebutkan kertas lipat. Lampu mainan, lampu.
Topi mainan. mainan. Oh, topi mainan sudah diwakili ini. Pesawat terbang mainan dari kertas, perahu mainan dari kertas. Apalagi yang bukan mainan. Misalnya Kencan. kardus dari kertas, Pak, bukan? Kardus. Apalagi kalender. Mainan. Pernah melihat kalender toh? Punya kalender toh di rumah? Kalender dari kertas. Punya. Rumah mainan. Rumah mainan. Ada apa rumah mainan dari kertas? Ada, Pak. Oh Ada ya. pernah buat. Selain yang mainan, misalnya bungkus apa ya? Lampion. Yang dari kertas bungkus apa ya? Kan. Lampion. Bungkus teh misalnya. Tanggalan. Ayo ke tanggalan ini kalender. Lampion. Tahun. Boleh mainan lampion. Lampion ada yang dari kertas. Apalagi kemasan makanan. Ada yang dari kertas tidak kemasan makanan? Ada. Misalnya kalian beli McDonald atau beli apa ya? Beli martabak. Martabak punya kertas juga kan? Ada lagi koran. Koran dari kertas bukan? Kertas. Majalah. Ada tidak majalah? Ada lagi? Sudah ya? Cukup ya. Kalian bisa mencari contoh yang lain ya. Ya. Oke, kita tutup. Kita pindah ke bukunya lagi. Kita pindah ke bukunya lagi. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan menghemat kertas? Perhatikan, ada beberapa anak yang mengatakan setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli yang bisa buku kita baru. lakukan. Sekarang aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya, disamai meneh, maksudnya. Ada yang bilang seperti itu. Kemudian ada lagi yang punya pendapat, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya, dengan demikian tidak menggunakan kertas banyak. Yang bilang seperti itu. Kemudian ada lagi, saya sendiri tidak dapat mengambil kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, kalian nanti di classroom akan ditanyakan apa pendapat kalian dengan menghemat kertas. Tuh, itu nanti ada kalau tidak salah. Terus, diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuh kan, tuliskan hasil diskusi kelompokmu, perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda tanya yang tepat. Coba, ini Pak Guru potong dulu ya, Pak Guru potong. Tentang pembuatan atau penulisan kalimat yang benar. Sebentar, Pak Guru tunjukkan cara menulis kalimat yang benar. Sudah kelihatan ya? Nah, cara
menulis kalimat. Yang pertama, awali dengan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf apa? Huruf besar. Nah, yang kedua, nama orang ditulis dengan diawali dengan Huruf kapital. huruf kapital. Contohnya, misalnya seperti ini, tulis nama Eva. Eva Nur Hafizah. Nah, perhatikan ini. Setiap kata dalam nama orang itu selalu diawali huruf kapital. Eva, E-nya besar, Nur, N-nya besar, Hafizah, H-nya besar. Ya. Terus yang ketiga, kalimat itu selalu diakhiri dengan tanda berikut ini. Yang pertama, tanda titik jika itu kalimat berita. Terus diakhiri tanda tanya jika itu kalimat apa? Kalimat tanya. Terus diakhiri tanda seru jika itu kalimat seruan. Jika itu kalimat seruan. Allah. Ini pentabelnya Pak Guru agak susah. Nah. Tuh, perhatikan. Nah, untuk yang kali ini kalian perhatikan yang ini ya, yang tanda titik. Contoh kalimat berita misalnya, ibu pergi ke pasar, itu kan kalau berita itu kan berita, memberi kabar saja. Nah, contoh kalimat tanya misalnya, siapa? Tanya kan, itu harus diakhiri tanda tanya. Terus kalimat seruan misalnya jangan duduk di kursi itu. Itu seruan berupa kalimat larangan, jangan duduk di kursi itu. Ada tembeleknya. Mungkin kalimat perintah, siapkan bukumu. Itu kalimat seruan, diakhiri tanda seru. Jelas ya nih ya? Ya. Nah, silakan ini di screenshot halaman ini, silakan screenshot. Saya beri waktu sebentar. Di screenshot. Meskipun tidak jelas. Sudah. Oke, daripada kalian nyatet di kertas, silakan di screenshot saja. Tidak saya screenshot. Oke. Belum. Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Oke. Tadi kan kalian dimintai pendapat cara menghemat kertas ya? Coba cek buku. Dimintai pendapat cara menghemat kertas. Coba Pak Guru cek dulu. Sebentar. Perintahnya tadi. Oh iya betul.
untuk menghemat kertas. Apa yang kamu lakukan untuk menghemat kertas? Misalnya menuliskan, Menyimpannya. misalnya kalian menuliskan, saya akan menggunakan kertas bekas, misalnya sendiri seperti ini. Diawali huruf kapital, saya akan menggunakan, aduh, sebentar. Jelah ini malah, bentar. Laptop Pak Guru malah agak aneh. Saya akan menggunakan, menggunakan kertas bekas sebagai buram. Nah, lihat, perhatikan. Di sini kalimat Pak Guru diawali huruf kapital. Terus diakhiri tanda titik ini. Ini diakhiri tanda titik. Jadi cara membuat kalimat seperti itu. Ini kalimat berita. Kalimat berita diawali huruf kapital, ini diakhiri tanda titik. Kalau kalian ingin menuliskan nama seseorang di tengah-tengah sini misalnya, di tengah-tengah sini kalian ingin menuliskan nama orang. Nah, nama orang itu harus diawali huruf kapital pada setiap katanya, seperti tadi petunjuk di atas tadi. Sudah ya? Jelas ya? Ya. Oke. Kita kembali ke buku. Nah, itu tadi yang Pak Guru katakan, kenapa kalian harus ikut Zoom pagi ini, karena ini nanti akan kalian gunakan untuk mengerjakan tugas di classroom. Tuh, seperti itu. Nanti masih ada lagi. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tadi tentang barang-barang dari kertas tadi. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Nah, ini Tias baru masuk. Kita tunggu Tias. Tias sudah masuk belum, Tias? Pak Guru cek dulu, Tias sudah masuk belum? Oke, sudah masuk. Nah, kemudian kalian diminta mencari arti kata-kata berikut. Kata-kata itu. Selulus artinya apa? Lunak artinya apa? Molekul artinya apa? Artinya apa? Halo? Ya? Mereka enggak Zoom? Tidak tahu ini Malik kemana ini. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja, mudah-mudahan nanti bisa ikut. Lanjut ya. Ya. Kita mencari arti kata-kata molekul, ampas, pulp, pipih, menyerap, kardus, serat, menggiling. Nah, itu kata-kata yang harus kalian cari artinya. Pak Guru potong dulu ya. Pak Guru potong dulu. Sebentar. Pak Guru potong dulu sebentar. Pak Guru potong dulu sebentar. Sudah ya, kelihatan ya?
Nah, Ya. itu. Kalian nanti Pak Guru akan apa ya? Cari artinya. Silakan kalian nanti mencatat di kertas ya, siapkan buku tulisnya. Silakan kalian siapkan buku tulisnya. Sudah siap, Pak. Oke, sambil kalian buka bukunya ya, kalian buka buku paketnya yang halaman itu yang ada tulisan selulosa, ada tulisan lunak, molekul, itu kalian buka. Ya, Pak. Oke, sekarang Pak Guru akan tunjukkan bagaimana cara mencari arti kata-kata. Arti kata-kata itu. Sebentar ya. Ya. Ini susah sekali ini. Nah, kalau kalian ini sudah kelihatan belum ini halaman ada WhatsApp web, YouTube, Drive, Classroom, Facebook sudah kelihatan belum di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah. Guru tunjukkan caranya kalau kalian mau mencari arti kata tertentu. Nah, kalian nanti bisa buka Google Chrome di HP Chrome atau mungkin Opera Mini atau mungkin browser atau mungkin apa aja yang biasa kalian gunakan untuk membuka internet. Tahu toh? Tahu. Ya, bisa Pak Chrome. Nah, kalau sudah terbuka, kalian ketik seperti ini. Kalian ketik seperti yang diketik Pak Guru ya. Nah, seperti ini. Kalian ingin mengetahui, mencari arti kata-kata itu tadi. Kalian ketik aja Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti akan kebuka halaman itu. Kemudian klik saja, enter. Nah, kemudian pilih saja yang ini, KKBI daring. KKBI daring ini kan artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Pencarian. Ini yang kalian sentuh nanti. Nah, akan ke halaman seperti ini. Nah, kalian di kolom pencarian ini tinggal mengetikkan kata yang mau kalian cari artinya. Kata pertama apa tadi? Lihat di buku. Kata pertama yang harus dicari artinya apa? Selulosa. Ketik di situ. Selulosa. Kalau sudah, klik ini. Klik gambar apa ini namanya? Kaca pembesar ya? Klik saja di situ. Nanti ini Pak Guru perhatikan dulu. Nah, maka akan Mencari. arti kata selulosa itu apa? Nah, selulosa. Polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang untuk dinding sel. Tetapi kalian mengamati halaman ini, nanti akan ada keterangan yang lain yang mudah kalian terima. Kalau ini keterangannya, selulosa itu adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding. Kalau ini susah tidak dicerna, dipahami, susah ya? Nah, kalau susah, nanti kalian kembali ke buku kalian. Wacana tadi, kalian lihat, coba buka di wacana tadi, selulosa itu artinya apa di buku tadi? Di buku tadi.
Coba bukaan bukumu. Di bacaan yang ada kata-kata selulosa tadi. Sudah? Apa artinya selulosa yang di buku itu? Ada. Apa artinya selulosa? Ada. Iya, di buku artinya apa?